Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tampol, Taman Politik. Publik memang sedang dibuat gaduh oleh manuver Prabowo Subianto dan pendukungnya. Prabowo Subianto memang sangat berambisi ingin berkuasa di Indonesia. Dan sekarang dia boleh bernapas lega setelah strategi penyusupan terhadap Presiden Joko Widodo dan keluarganya berhasil. Strategi penyusupan ini memang sudah dipersiapkan oleh Prabowo jauh-jauh hari. Pada 2014 lalu, Prabowo Subianto kalah oleh Joko Widodo. Strategi Prabowo Subianto kala itu memakai serangan frontal dengan didukung oleh kaum intoleran. Sementara Presiden Jokowi didukung oleh rakyat yang tegak lurus dengan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu pada tahun 2019, Prabowo melakukan hal yang sama, yaitu strategi serangan frontal kedua. Berharap bisa menang, karena serangan ini dipersiapkan lebih matang. Tapi hasil berkata lain, dengan tingkat kepuasan rakyat yang sangat tinggi terhadap Presiden Joko Widodo, Prabowo Subianto harus kalah lagi. Disinilah masalah mulai muncul. Niat baik Presiden Joko Widodo menyatukan pendukung Prabowo Subianto yang biasa dijuluki kadrun dengan mengajak Prabowo Subianto bergabung di kabinet dimanfaatkan Prabowo Subianto untuk menunggangi Jokowi dan keluarga. Prabowo Subianto yang menjadi Menteri Pertahanan di kabinet Joko Widodo mulai aktif mendekati Jokowi dan keluarganya. Prabowo berusaha menjilat Presiden Jokowi dan menjauhkan Presiden Jokowi dengan partai yang membesarkannya, yaitu PDI Perjuangan. Presiden Jokowi yang memang tidak mengetahui Prabowo Subianto ada niatan untuk berkuasa, bukan semata-mata membantu Jokowi pun dapat meraih simpati Presiden Jokowi. Prabowo bisa memperoleh kepercayaan penuh dari Presiden Joko Widodo. Dan kepercayaan yang diberikan, contohnya saja ada Prabowo yang diberikan mandat untuk memimpin mega proyek Presiden Jokowi untuk ketahanan pangan Indonesia, yaitu food estate. Walaupun berakhir gagal, Presiden Jokowi masih percaya akan Prabowo Subianto. Strategi Prabowo makin menjadi setelah sukses mengeliminasi Surya Paloh dan Partai Nasdemnya dari lingkaran orang terdekat Presiden Joko Widodo. Prabowo Subianto mempunyai target lain, yaitu PDI Perjuangan dan Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri. Padahal kalau kita tahu Surya Paloh dan Nasdemnya menjadi pendukung Jokowi saat 2 kali Pilpres lalu. Kemudian target berikutnya adalah PDI Perjuangan yang merupakan partai tempat kelahiran Presiden Joko Widodo. Saat PDI Perjuangan mempersiapkan kader terbaiknya untuk meneruskan legasi Jokowi, Prabowo Subianto mulai bermain. Ganjar Pranowo dengan elektabilitas yang tinggi dan digadang-gadang menjadi penerus Jokowi mampu dihancurkan melalui skandal Piala Dunia U20 lalu. Saat elektabilitas Ganjar Pranowo merosot, muncul Prabowo Subianto dengan elektabilitas yang mulai naik. Disitulah keberanian Prabowo Subianto muncul. Dia langsung mendeklarasikan diri maju menjadi calon presiden di 2024 mendatang. Baru mulai Partai Prabowo Subianto Gerindra bermanuver mencari kawan yang sehati supaya bisa melanggengkan ambisi Prabowo Subianto. Yang pertama ada PKB dengan Muhaimin Iskandarnya yang memang
berambisi juga menjadi cawapres. Sambil baleho-baleho Prabowo yang katanya didukung Jokowi dipasang masif di berbagai daerah. Cara ini mampu membuat bingung rakyat yang mendukung Joko Widodo. Dan mereka berasumsi memang benar Prabowo Subianto direstui Jokowi. Sampai partai yang ada dalam kabinet Presiden Joko Widodo berbondong-bondong ikut masuk ke dalam koalisinya Prabowo Subianto. Tersisa hanya PDI Perjuangan yang berjuang sendiri untuk memajukan Ganjar Pranowo. Manuver Prabowo Subianto akhirnya diketahui oleh Caimin dan PKB-nya, sehingga Caimin meninggalkan koalisi Prabowo Subianto. Tidak puas akan hal itu, Prabowo Subianto dan pendukungnya mendekati PSI, Partai Anak Muda yang dekat dengan Jokowi. Gayung bersambut di saat PSI ingin memuluskan jalan masuk ke dalam parlemen. Prabowo dengan tangan terbuka menerima PSI. Apalagi PSI mengangkat putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, menjadi ketua umum. Taktik ini mulai semakin berjalan untuk Prabowo Subianto. Strategi kuda Troya Prabowo Subianto hampir berhasil memanfaatkan Presiden Jokowi dan keluarganya. Taktik Prabowo Subianto harus berhasil 100% karena PDI Perjuangan dengan keyakinan bahwa rakyatlah yang menjadi penentu untuk mendeklarasikan Mahfud MD sebagai cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Mahfud MD yang kenyang akan pengalaman. Dia baik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif menjadi ancaman serius bagi kubu Prabowo Subianto. Maka Prabowo Subianto harus merebut suara pendukung Jokowi 100% jika mau menang. Setelah suara kaum intoleran terpecah ke Anies Baswedan. Baru setelah hasil gugatan MK tentang batas minimal calon presiden dan wakil presiden Prabowo kian membusungkan dada. Jalan menggait Gibran Rakabuming, anak sulung Presiden Jokowi, terbuka lebar. Tidak peduli soal etika dan norma, apapun akan ditabrak, asalkan bisa berkuasa. Gibran Rakabuming yang kader PDI Perjuangan dan minim akan pengalaman akhirnya masuk ke dalam jebakan Prabowo Subianto. Gibran Rakabuming menerima pinangan dari Prabowo Subianto. Bahkan polemik terjadi dalam partai-partai pendukung Prabowo Subianto yang mempertanyakan Gibran Rakabuming dengan manuver-manuver Prabowo dan kolega. Di sini bisa kita lihat Jokowi yang positive thinking tidak siap dengan strategi kuda Troya Prabowo Subianto dan akhirnya harus merelakan kemenangan pemilu mutlak di tangan rakyat Indonesia. Sedangkan untuk para pendukung Presiden Joko Widodo, berhentilah saling menghujat karena itu yang diinginkan oleh lawan. Satukan tekad dengan mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk membendung kuda Troya yang dilakukan oleh Prabowo Subianto dan para pendukungnya. Sekian episode Tampol kali ini. Kita akan bertemu di episode Tampol mendatang. Salam Tampol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.